Dari sudah diituin. Ini kok tampilannya supaya kelihatan langsung besar. Oh, ini PDF yang udah. Bukan PDF. Iya iya PDF. Yes. Iya iya. Bukan. Ini mana? Suka sini ya? Oh iya iya oke oke. Oke oke. Mas Arif, makasih Mas Arif. Udah nyala? Oke. Oke. Yuk kita akan mulai pembelajaran sosiologi. Ayo, tua kelas disiapkan. Siap. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Amin. Doa selesai. Beri salam. Selamat siang anak-anak. Oke, saya akan absen lagi. Cepat saja ya. Adi Surya, Ahmad Maulana, Aji Bayu, Alia, Aprodite, Aristo, Asril, Belgis, Cahya, Kania, Dava, Ega, Eka, Elmira, Ferry, Genius, Kaila, Kutsi, Kutsi sakit, Lailatus, Lukman, Salman, Mahesa, Mahesa sakit, Dias, Abidin sakit, Bagus, Bagus, Nanang, Tasya, Nur Imala, Permana, Rizka, Rafif, Septiara, Syababul, Reza, Yahya. Oke, berarti semuanya ada 33 sakit. Samil. Oh iya, Eka. Siapa? Amelia ya, oke Amelia ya. Oke ya, jadi Inilah. coba siapa yang masih ingat ya pembelajaran kelompok sosial pada minggu kemarin? Mengapa manusia membentuk kelompok? Siapa yang mau jawab? Ya. Karena manusia itu manusia bergantung satu sama lain gitu. Bergantung satu sama lain. Lalu siapa lagi? Jenius? Dideketin. Karena manusia makhluk sosial dan salah satu kebutuhan makhluk sosial itu komunikasi. Komunitas atau kelompok itu sangat membantu manusia untuk mendapatkan tempat berkomunikasi. Berkomunikasi, berinteraksi. Oke. Siapa lagi? Kemarin yang pembelajaran minggu lalu, silakan. Karena manusia harus bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Oke, bagus. Ya, oke. Lailatus, silakan. Karena manusia butuh rasa yang aman dan tentram. Butuh rasa aman dan tentram. Oke. Oke, kita sudah masuk ke pembelajaran minggu kedua, yaitu kelompok sosial. Yang lampu yang depan dimatikan coba supaya kelihatan ininya. Lampu depan,
Yang bagian sini. Soalnya kalau nggak kelihatan ini. Ya, oke. Kelompok sosial. Nah, kemarin kan kita belajar ya, tujuan pembelajarannya yaitu menjelaskan, coba dibacakan coba. Siapa yang mau baca coba? Produser? Ya, Materi kelompok sosial. yang keras suara. Tujuan pembelajaran. 1. Menjelaskan definisi, ciri, dan fungsi kelompok sosial. Menganalisis latar belakang dan proses pembentukan kelompok sosial. Mengidentifikasi perbedaan kelompok sosial dan pengelompokan sosial. Menjelaskan ragam kelompok sosial dalam masyarakat. Mengidentifikasi perilaku kolektif. Menganalisis dinamika kelompok sosial. Ya, oke. Itu tujuan dari pembelajaran kelompok sosial. Coba sebelum kita mulai membentuk kelompok ya, lalu mengerjakan tugas menganalisis peta konsep dari kelompok sosial, saya ingin supaya kamu menyebutkan satu kata atau memperagakan ya, bagaimana perasaanmu pada hari ini. Ya, misalnya contoh ibu, misalnya ibu senang ya, gembira. Terus gimana ya tangannya ya? Gembira ya. Atau misalnya perasaan senang misalnya seperti itu. Coba nanti saya akan sebut salah satu anak, lalu nanti anak tersebut menyebutkan nama temannya, kira-kira 10 orang saja deh, 10 orang ya. Oke? Bagaimana perasaanmu pada hari ini? Enggak, saya menyebutkan salah satu. Saya menyebutkan salah satu, ya. Sebutkan salah satu. Bagaimana perasaanmu pada hari ini? Cahya. Senang, Bu. Ekspresinya gimana ekspresinya? Senang. Oke. Cahya, sebutkan satu orang. Siapa? Kayla. Kayla? Perasaanku hari ini senang. Senang ya, oke. Iya. Kayla boleh sebutkan temannya yang lain siapa? Ayo, yang ujung-ujung juga boleh. Siapa Kayla? Rifka. Siapa? Oh, Perasaanku senang dan bisa mempelajari kelompok sosial. oke. Kamu pilih siapa? Cowok gak apa-apa. Kamu nggak apa-apa. Lukman, oke. Banget. Yang lain juga boleh, perasaan apa yang lain boleh. Perasaan saya ini saya ya sangat senang Sangat senang. pelajari materi kelompok sosial ini. Kamu pilih siapa? Jenius. Genius, oke, Genius. Ya, oke. Perasaannya pada hari ini? Senang. Senang ya, ekspresinya gimana kalau senang? Wow. Genius pilih salah satu siapa? Nanda, Bu Nanda. Siapa? Oh, Dias. Oke, Dias. Ini deketin Dias. Tidak harus sama. Ayo, boleh yang lain. Perasaan saya hari ini senang. Senang semua ya. Senang. Oke ya. Hari ini semua senang semua ya. Oke, terima kasih. Cukup. Oke. Ya, semua senang ya. Semua senang. Coba kita bisa tepuk pramuka nggak sih? Tepuk pramuka itu 2 kali bukan? Tepuk pramuka 2 kali ya? Kayak 1, 2, 3. Oke, nah, ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya beri kesempatan 5 menit saja untuk menganalisis hasil pekerjaanmu yang kemarin dari peta konsep kelompok sosial. Lalu setelah itu kamu presentasi ya. Kelompok 1. Ini saya siapkan ininya. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. 1 orang.
Ini yang semuanya nggak sih? Jaya garisnya. Oh, ini kelompok 4 ya? Kelompok 5, kelompok 5, kelompok 5. Oke, kelompok 5. Kelompok 6. Kelompok 6. Kelompok 7. Oh, 7 di sana ya? 7. Oke. Kelompok 8. 8. 9 siapa 9? Kelompok 9. 9. Oke. Oh, sini ya. Oke ya. Nah, itu di pertemuan-pertemuan kemarin kan sudah ada di situ, sudah dikerjakan. Nah, sekarang tinggal mencoba menganalisis. Jadi nanti waktu presentasi ada tanya jawab ya, ada sesi tanya jawab. Berarti kalau kelompok 1 maju, yang bertanya adalah kelompok 2 dan seterusnya. Jika kelompok 9 yang maju, kelompok 1 yang tanya. Seperti itu ya, ada 9 kelompok. Ibu beri kesempatan hanya 5 menit saja. Mau.
Untuk kelompok berapa nih? Kelompok 2 ya? Itu kemarin kan yang pekerjaan sudah saya berikan semua ya. Yang mana yang mau dibacakan nanti dipilih ya. Nanti kalau sudah dikumpulkan lagi. Ya, yang dibacakan ke depan yang presentasi yang mana? Kan ada 2 tuh, ada 2. Yang itu ya, oke. Ini yang mana yang datang semua nggak? Kelompok 8 datang ya. Nanti disingkat-singkat aja. Ya, disingkat-singkat yang apa yang intinya saja. Ini sudah ada komplit. Ini komplit ya, berempat ya. Ini mana sih ini gini? Oh, ini. Oh, semua sana ya. Ya, oke. Ya. Ya. Sudah siap. Berapa orang? Kamu ini. Berempat ya. Gak apa-apa. Iya, bacanya yang penting-penting aja. Kamu mana? Kamu sama siapa? Kamu ini kelompoknya. Ya, oke. Ayo, kalau memang mau presentasi, kita nyalain lagi lampunya. Ya, kita nyalain lagi lampunya ya. Ya, oke, nanti di depan sini juga boleh. Di depan sini boleh. Kelompok yang pertama kali mau maju kelompok berapa? Kelompok 1. Kelompok 1. Terus siap-siap kelompok 2 nanti pertanyaan ya. Terus kelompok 2, kelompok 3 siapkan pertanyaan. Lalu kelompok 4. Kelompok 4 yang persiapkan pertanyaan kelompok 5. Habis kelompok 4 kelompok berapa? Kelompok 5. Nggak harus urut sih, nggak apa-apa. Terus kelompok 5, terus kelompok berapa lagi? Kelompok 3 boleh. Terus kelompok berapa? Kelompok 6. Kelompok 8. Kelompok 8 ini kan, kelompok 8. Terus Jenius kelompok 9. Ya, terus kelompok yang belum kelompok 6 dan 7 tadi. Terus 6 dan 7 ya. 9 bukan Jenius. Kamu kelompok berapa? Ega. 5. Oke ya. Ya. Udah siap? Jadi nanti boleh pegang mic-nya. Ada 2 kan? Nah, nanti kelompok 1 silakan. Nanti bergantian dipegang deket gitu ya. Silakan. Boleh di depan. Resa, di dokumentasi Resa. Ya. Setiap kelompok kamu buatkan dokumentasi. Ya. Di foto. Video udah ada. Tapi deketin ini ya. Oke. Yang lain perhatikan. Mana? Harus pegangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Kita dari kelompok 1 izin presentasikan tentang kelompok sosial dalam masyarakat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kania Ayanisa dari absen 11. Saya Kaila Mutiara Ramadhani dari absen 18. Saya Cahaya Ika Fajrina dari absen 10. Saya Nurmala Dawid Fatima absen 29. Kita lanjut ke pengertian dari kelompok sosial. Kelompok sosial merupakan sekumpulan individu yang terdiri atas 2 atau lebih manusia yang memiliki visi dan misi yang sama serta terdapat interaksi yang terjalin antar anggota. Ciri kelompok sosial dalam masyarakat ini dong. Yang pertama adanya pekerjaan dan komunikasi. Kedua, terdapat hubungan tinggal balik antara anggota kelompok. Dan ketiga, adanya keterlibatan yang dimiliki sama anggota kelompok. Yang keempat, selanjutnya ada fungsi kelompok sosial bagi individu.
1. Sarana menjalin hubungan sosial. Melalui kelompok sosial, individu dapat menjalin hubungan sosial dengan individu lain untuk memenuhi kebutuhan. 2. Sarana pendidikan. Dalam kelompok sosial berperan mewariskan budaya dan memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang ilmu pengetahuan. Dalam kelompok sosial, antara anggota dapat saling bertukar informasi dan ilmu pengetahuan. 3. Sarana pemecahan masalah. Dalam kelompok, setiap anggota diberikan kesempatan untuk menyampaikan ide dan gagasannya sehingga dihasilkan kesepakatan pemecahan masalah. Selanjutnya ada fungsi kelompok sosial bagi masyarakat. Yang pertama, membentuk nilai dan norma dalam masyarakat, yaitu dapat berfungsi sebagai pembentuk nilai dan norma sosial untuk menciptakan keteraturan dalam masyarakat. Kedua, membentuk struktur sosial dalam masyarakat, yaitu struktur sosial dapat dibedakan dalam dimensi vertikal dan horizontal. Pada dimensi vertikal, kelompok sosial dibedakan tingkatan kelas, sedangkan dimensi horizontal, kelompok sosial dimiliki kedudukan sejajar. Tanya dari berbagai tindakan penyeimbang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kasihkan itu ya, mic-nya. Ya. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2. Izin bertanya, bagaimana kelompok sosial dapat berfungsi sebagai sarana pendidikan dan jelaskan alasannya. Makasih. Saya izin menjawab pertanyaannya. Alasan kelompok sosial itu bisa menjadi sarana pendidikan karena kelompok sosial ini dianggap sebagai pewaris yang berperan sebagai mewariskan ilmu, pengetahuan, serta budaya-budaya yang telah diajarkan dalam kelompok sosial tersebut. Oke, sekian. Terima kasih. Apa sudah cukup? Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Ya, kelompoknya kelompok 2 ya, kelompok 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari peta konsep yang kita dapatkan, yaitu mengenai latar belakang terbentuknya kelompok sosial. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Latu Syarifah Ramadhani, nomor absen 20. Perkenalkan, nama saya Aprati Miladenka, absen 6. Perkenalkan, nama saya Alian Nursafa, absen 4. Perkenalkan, nama saya Septiana Riza Budirvani, absen 33. Terbentuknya kelompok sosial. Kelompok sosial terbentuk atas dasar kesamaan kepentingan dan tujuan. Kepentingan merujuk pada keinginan dalam pemenuhan kebutuhan dasar atau sosial. Orang-orang yang memiliki tujuan dan kepentingan sama cenderung membentuk kelompok yang tetap dan teratur. Adapun tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai atau dicita-citakan kelompok. Setiap anggota kelompok akan berupaya melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan. Menurut Sujono Supanto, manusia memiliki dua hasrat yang dibawa sejak lahir, yaitu hasrat untuk bergabung dengan manusia di sekitarnya dan hasrat untuk menjadi alam di sekitarnya. Suaranya pelan. Dua hasrat untuk bergabung dengan manusia di sekitarnya mendorong manusia membentuk kelompok sosial. Adapun bentuk-bentuk dorongan dalam pembentukan kelompok sosial sebagai berikut. Kesamaan kepentingan dan tujuan. Adanya kesamaan tujuan dan kepentingan menjadi faktor penting dalam pembentukan kelompok sosial. Apabila dalam kelompok sosial tidak terdapat kesamaan kepentingan, maka tujuan bersama tidak akan tercapai. B. Hasrat untuk meneruskan keturunan. Manusia memiliki sifat alami untuk meneruskan keturunan. Adanya hasrat untuk meneruskan keturunan menjadi salah satu dorongan manusia membentuk kelompok sosial berupa keluarga. Melalui kelompok sosial berupa keluarga, seseorang akan menemukan pasangannya, membangun keluarga, dan meneruskan keturunan. C. Keinginan untuk meningkatkan efisien dan efektivitas kerja. Pada era modern, manusia dituntut melakukan pekerjaan secara
efektif dan efisien untuk memperoleh hasil optimal. Pembentukan kelompok sosial dilakukan dalam teknik efisien dan efektivitas kerja. Kelompok sosial pada era modern cenderung berkembang dalam bentuk kelompok formal dengan ciri adanya biokrasi. Biokrasi berkaitan dengan model organisasi yang ditandai dengan hierarki otoritas, pembagian tenaga kerja yang jelas, dan profesionalisme tinggi. Lalu ada D, kesamaan daerah. Kelompok sosial dapat terbentuk atas kesamaan daerah atau kesatuan teritorial. Masyarakat yang memiliki persamaan wilayah tempat tinggal biasanya akan membentuk kelompok-kelompok sosial. Sebagai contoh, rukun tetangga atau biasa yang disebut dengan RT, rukun warga atau yang biasa disebut dengan RW, kelurahan, kabupaten, atau provinsi. Kelompok sosial berdasarkan kesamaan daerah juga terbentuk di kota-kota besar. Adanya perasaan senasib dan sepenanggungan di daerah perantauan mendorong terbentuknya kelompok sosial. Kesamaan ciri fisik. Ciri fisik berkaitan dengan karakteristik tubuh yang tampak. Ciri-ciri fisik seperti kulit, mata, dan rambut dapat menjadi faktor pendorong pembentukan kelompok sosial. Seseorang yang berasal dari ras sama cenderung memiliki banyak kesamaan ciri fisik. Beberapa orang dengan kesamaan ciri dapat membentuk kelompok sosial. Kesamaan ideologi. Ideologi berkaitan dengan pengetahuan atau gagasan pemikiran terhadap sesuatu hal. Individu yang memiliki kesamaan ideologi cenderung membentuk kelompok sosial. Setelah dalam kelompok, individu-individu tersebut akan merealisasikan ide atau gagasan yang telah mereka rancang. Baik, cukup sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, oke. Kelompok 3 ya. Yang keras suaranya, yuk. Ya, berdiri. Saya perwakilan dari Di Tiga. foto, Reza. Tanya, mengapa kesamaan ideologi dapat mempermudah tercapainya tujuan kelompok sosial? Sama. Berdiri dulu ya. Ya, tadi pertanyaannya apa? Baik, izin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Ideologi berkaitan dengan pengetahuan atau gagasan pemikiran terhadap sesuatu hal. Individu yang memiliki kesamaan ideologi cenderung membentuk kelompok sosial. Setelah dalam kelompok, individu-individu tersebut akan merealisasikan ide atau gagasan yang telah mereka rancang. Apakah sudah cukup? Sudah cukup belum? Siapa namanya? Elmira ya? Cukup? Cukup. Oke. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Berikutnya kelompok berapa tadi? Kelompok berapa dulu? Kelompok 3. Ya, oke. Maju silakan. Suaranya yang keras ya, yang jelas. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mempresentasikan kelompok. Sebelum itu, kita akan Saya Elsa Anggita, absen 15. Saya Bilkis Arnelita Putri, absen 9. Saya Prisok Pependias absen. Perkembangan kelompok sosial. Teori pembentukan kelompok sosial pertama kali dikemukakan oleh Bruce Weidman, ahli psikologi pendidikan dari The Ohio State University. Menurut
Terus Wetukman dalam buku grup dinamik terdapat 5 tahap perkembangan kelompok yaitu forming, storming, norming, performing, dan adjourning. Tahap pembentukan atau forming. Tahap pembentukan ditandai dengan adanya ketidakpastian, rasa cemas, dan kebingungan mengenai tujuan kelompok. Kondisi tersebut menyebabkan keterlibatan anggota dalam kelompok masih kurang. Oleh karena itu, anggota kelompok mengatur perilaku mereka agar keberadaannya terima oleh anggota lainnya. Selain itu, anggota kelompok melakukan kesamaan tujuan. Tahap menghadapi konflik. Tahap kedua dalam pembentukan kelompok adalah menghadapi konflik atau storming. Perbedaan antara anggota kelompok dapat memicu terjadinya konflik perbedaan pendapat. Cara kerja dan tujuan dapat memicu antara anggota berselisih paham. Adapun tanda-tanda kelompok sosial berada di tahap storming antara lain timbulnya kemarahan, ketidaknyamanan, dan terjadi perselisihan atau konflik. Tahap pembentukan struktur atau norming. Pada tahap ini, antara anggota kelompok mampu menyamakan persepsi dan meredam konflik untuk membentuk struktur. Struktur berkaitan dengan aturan peran, sistem kerja, dan proporsi kerja tiap-tiap anggota. Pada tahap norming, anggota mulai menyepakati aturan-aturan dan nilai-nilai yang digunakan dalam kelompok. Ya, satu lagi ayo. Tahap D. Tahap produktivitas, performing. Pada tahap ini, anggota kelompok dapat menyelesaikan pekerjaan atau tugas dengan lancar dan efektif. ayo. Tahap produktivitas ayo. Artinya, hambatan dan konflik Dibacain sama itu aja deh. Kalau enggak ya. Oke, dibacain. Pada tahap ini, anggota kelompok dapat menyelesaikan pekerjaan atau tugas dengan lancar dan efektif. Artinya, hambatan atau konflik yang terjadi dapat dikelola dengan baik oleh anggota kelompok. Setiap anggota kelompok pada tahap ini dapat menunjukkan kinerja optimal karena sistem sosial dalam kelompok sudah terbentuk secara mapan. Dalam beberapa kasus, kelompok yang tidak mampu memelihara sistem dan struktur dengan baik cenderung mengalami kemunduran. Sebagian kelompok berupa melakukan adaptasi dan melakukan transformasi agar kelompok tidak mencapai pembubaran. Yang mana? Baru tadi bukan performing ya? Sekarang yang mana sekarang? Udah, adjourning udah. Oh ya, oke. Sekian dari Ya. kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, berarti ayo, siapa yang mau bertanya? Siapa mau bertanya? Amelia ya. Perwakilan dari kelompok 4. Ya, yang motret siapa yang dokumentasi ya? Berikan contoh nyata perkembangan kelompok sosial di lingkungan sekolah atau masyarakat. Misalkan itu ada masyarakat. sekian. Sudah? Cukup? Ya, oke. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus. Ya. Ya, oke. Lalu kelompok berapa ya? Kelompok 4. Kelompok 4 mana kelompok 4? Tidak harus urut sih, boleh siapa? Ya. Mana tadi itunya? Ini jangan kepencet nanti nggak nyala. Ya. 3 orang toh? Itu nggak nyala ya? Itu nyala nggak? Nyala juga. Ya, oke. Yuk. Bertiga toh ya? Bertiga. Ayo. Udah nggak apa-apa. Aji nggak apa-apa, ayo.
Ayo, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami akan membawakan materi kelompok sosial teratur. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasya Ogi Alwafi dari absen 28. Perkenalkan, nama saya Aji Basamudra, absen 3. Saya Amelia Petrikinan dari absen 5. Ya, oke. Kelompok sosial teratur. Apa yang dimaksud kelompok sosial teratur? Kelompok sosial teratur adalah kelompok yang dicirikan oleh adanya struktur yang jelas, aturan atau norma pasti, dan anggota yang umumnya memiliki tingkat interaksi dan pengenalan satu sama lain yang lebih tinggi. Ini mencerminkan bentuk-bentuk organisasi sosial yang lebih stabil dan terlembaga. Contoh kelompok sosial teratur primer. Kelompok sosial teratur primer adalah kelompok fundamental dan intim. Dicarikan oleh interaksi tatap muka yang sering, akrab, dan personal. Hubungan dalam kelompok primer bersifat emosional dan menyeluruh, membentuk dasar bagi sosialisasi individu. Lalu ada kelompok sosial teratur outgroup. Kelompok di luar kelompok sendiri, di mana anggota kelompok kita, in-group, mungkin memiliki perasaan antagonisme, antipati, atau persaingan. Diperkuat melalui perbandingan atau oposisi dengan outgroup. Contohnya, perselisihan antar warga kampung. Kelompok sekunder berada dengan kelompok primer. Kelompok sekunder memiliki sifat yang lebih formal, impersonal, dan berorientasi pada tujuan tertentu. Bersifat instrumental dan emosional. Contoh, ada interaksi di dalamnya lebih terbatas dan seringkali bersifat instrumental bukan emosional. Contoh adalah seminar atau webinar yang diikuti oleh karyawan. Kelompok sosial teratur in-group adalah kelompok di mana individu merasa menjadi bagian dirinya, memiliki perasaan simpati, kerja sama, persahabatan, dan kedamaian. In-group memberikan rasa memiliki dan identitas sosial. Contoh adalah kerukunan dalam lingkungan sekolah. Contoh dari kelompok sosial keluarga, kelompok sosial primer dengan bersifat emosional. Contoh ayah, ibu, dan anak dalam satu rumah. Yang kedua, teman sekolah. Kelompok sosial sekunder biasanya berdasarkan tujuan tertentu belajar. Contoh kelompok belajar teman sekelas, organisasi, OSIS. Yang ketiga, kelompok keagamaan berdasarkan keyakinan atau agama yang sama. Contoh jemaat gereja, kelompok pengajian organisasi remaja masjid. Yang keempat ada kelompok kerja dibentuk untuk tujuan profesional. Contoh tim proyek di kantor, karyawan dalam satu divisi perusahaan. Itunya mic-nya dideketin harusnya ya. Dideketin kayak gini. Ya. Yang perbedaan kelompok sosial. Ya. Lalu perbedaan kelompok sosial dan pengelompokan sosial. Pengelompokan sosial. Pembagian masyarakat ke dalam kelompok tertentu yang terbentuk karena adanya persamaan ciri, nilai, atau tujuan sehingga memunculkan rasa kebersamaan. Dasar pengelompokan sosial antara lain agama dan kepercayaan. Umat Islam berkumpul dalam kegiatan pengajian, umat Kristen dalam kebaktian, dan umat Hindu dalam upacara adat. Hobi atau minat. Komunitas pencinta burung dan sepak bola. Usia atau generasi. Untuk kelompok lansia atau kelompok anak-anak pramuka. Status sosial dan ekonomi. Contoh kelompok masyarakat ekonomi menengah. Komunitas pengusaha atau kelompok pekerja harian. Pendidikan dan pengetahuan. Contoh kelompok alumni sekolah, forum sen, atau komunitas mahasiswa. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang izin bertanya? Ada yang mau bertanya? Ada kelompok 4 ya, silakan. Itunya diberikan, dideketin ya apa mic-nya. Ya, beri. Difotoin, Reza. Sama loh. Ya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana Rizka Akram. Sebelumnya saya ingin bertanya, apa perbedaan kelompok sosial dan pengelompokan sosial? Ya. Oke.
Pertanyaan dari Ahmad Maulana. Bisa diulangi kan? Apa perbedaan kelompok sosial dan pengelompokan sosial? Terima kasih. Ada nggak? Ini ya, tuh. Boleh dilihat di ini di layar. Jadi definisinya yang atas, lalu hubungannya, lalu contohnya. Coba dibacakan, tapi suaranya yang keras, Haji. Ayo, suaranya yang keras. Sama definisinya dulu. Lalu hubungannya. Ya, Perbedaan kelompok sosial dan pengelompokan sosial. suaranya yang Aspek keras. definisi hubungan contoh. Kelompok interaksi langsung sosial. Ada ikatan emosional keluarga komunitas. Pengelompokan klasifikasi masyarakat. Pengelompokan sosial. Klasifikasi masyarakat sosial. Tidak selalu berinteraksi usia profesi kelas. Apa tadi? Jadi kan definisinya itu kan kalau kelompok sosial berinteraksi langsung. Kalau pengelompokan sosial, klasifikasi yang ada dalam kehidupan masyarakat. Lalu kalau hubungannya, kalau kelompok sosial ada ikatan emosional. Lalu kalau yang pengelompokan sosial tidak selalu berinteraksi, ya kan? Contohnya, kalau kelompok sosial bisa komunitas, keluarga. Lalu untuk pengelompokan sosial, usia, profesi, ras. Jadi belum tentu mereka saling berinteraksi atau mengenal. Itu siapa? Maulana? Iya. Si Maulana bisa terima? Iya, Bu. Oke, cukup ya. Bisa ditutup? Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi terima kasih. Ya. Berikutnya, kelompok berapa berikutnya? Siap. Pokoknya. Jadi yang dipresentasikan terutama yang itu ya. Yang dipresentasikan yang apa? Yang peta konsep ya. Yang dipresentasikan yang peta konsep. Ya, landscape boleh. Ini kok mati ya? Ini nih. Tadi ada jadi yang tombolnya ini jangan dipencet, jadinya mati. Ini tombolnya jangan dipencet. Nah, ya oke. Ya, oke. Oh, mati lagi. Mati. Ini bawahnya ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan mempresentasikan hasil presentasi dari mengenai apa? Dinamika kelompok sosial. Dinamika kelompok sosial. Perkenalkan, nama saya Risto Sora Pratama. Saya Maulana Syakram. Menyatakan aspek-aspek dinamika kelompok sosial. Setiap kelompok mengalami perubahan dan Tadi difotoin kelompok sosial yang mengalami perubahan secara lambat, tapi ada pula yang mengalami perubahan secara cepat. Kondisi tersebut terjadi karena adanya pengaruh aspek dinamika kelompok sosial. Kamu foto ini. Ada kohesi kelompok. Foto ini. Landscape aja. Ada kohesi kelompok menunjukkan ketertarikan anggota kelompok untuk bertahan pada tujuan yang ditetapkan. Kohesi dilihat pada pengelompokan anggota, intensitas
temuan anggota dan nilai-nilai yang diterapkan pada kelompok. 2. Pengambilan keputusan. Kelompok yang efektif dapat menghasilkan keputusan dengan kualitas baik. Keputusan yang dihasilkan anggota-anggota kelompok untuk melakukan sesuatu. 3. Kekuatan kelompok dengan kemampuan anggota mati. Mati tuh, mati. Iya, Bu. Ya, oke. 3. Kekuatan kelompok. Kekuatan berkaitan dengan kemampuan anggota Suaranya yang kelompok keras, untuk satu. mengaruhi perilaku anggota Ya. lain. Kekuatan digunakan untuk mencapai tujuan dan memelihara kelompok. 4. Konflik. Konflik menunjukkan perselisihan yang terjadi dalam suatu kelompok sosial. Konflik dapat menyebabkan kondisi lingkungan tidak nyaman sehingga menghambat aktivitas kelompok. Komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok membantu antar anggota kelompok Yuk, yang lain menyampaikan informasi ikut atau ya. pesan Enggak, kesalahpahaman dan komunikasi dapat menyebabkan perselisihan antar anggota kelompok. Pemecahan masalah. Pemecahan masalah berkaitan dengan proses perselisihan hambatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan kelompok. Anjir. Baik. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Yuk, yang mau bertanya siapa? Yang mau bertanya, ya? Itu dikasih itunya apa? Sini tuh yang mau tanya tuh. Nyala nggak ini? Waduh, kok mati lagi? Ya. Nyala nggak? Nyala. Soalnya yang keras dong, gini dong. Nah. Perkenalkan, nama saya Zulakbar Maulana dari kelompok 6. Izin bertanya, sebutkan aspek-aspek dinamika kelompok sosial. Bisa diulang? Sebutkan aspek-aspek dinamika kelompok sosial. Oke. Saya akan menjawab pertanyaan dari Azril. Aspek-aspek dinamika sosial yaitu ada kohesi kelompok, ada pengambilan keputusan, ada kekuatan kelompok, ada konflik, komunikasi kelompok, dan pemecahan masalah. Baik, apakah sudah cukup? Oke. 6 ya. Sekian presentasi dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, oke. Ya, oke. Lalu kelompok berapa ini? Yang berdua ya? Ini Bapak ya. Ya, yang semangat. Pertama judulnya diberitahu dulu, judulnya apa? Ya. Terus. Kelompok. Ayo mulai. Mulai. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo, nggak apa-apa. Tentang apa? Unsur-unsur ya? Iya. Ya, oke. Kamu berdua apa ini kamu habis? Ya. Gua kan unsur-unsur dinamika kelompok sosial. Ya. Ya. Yang 8. Ya. Ntar bergantian aja sama ini ya. Iya, mati dulu. Ya, oke. Sini aja deh biar kedengeran suaranya. Kok mati lagi. Unsur-unsur dinamika kelompok sosial.
Suatu kelompok sosial senantiasa mengalami dinamika akibat terjadinya berbagai perubahan. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh beberapa unsur. Dideketin. Satu, Ya, mic-nya. pemimpinan. Seorang pemimpin atau leader memiliki peran penting dalam kelompok. Dengan adanya pemimpin, kelompok dapat mencapai tujuan dengan terarah. Banyak kelompok. Apa yang dimaksud dengan organisasi sosial? Organisasi sosial diartikan sebagai suatu kesatuan. Organisasi dilandasi atas dasar persamaan kepentingan dan tujuan. Organisasi dapat dikategorikan sebagai kelompok sosial sekunder yang bersifat formal. Adapun ciri-ciri organisasi sebagai berikut. 1. Memiliki aturan tertulis yang mengikat. 2. Memiliki sistem kerja terstruktur. 3. Hubungan antara anggota lebih profesional dan impersonalitas. 3. Jaringan sosial. Jaringan sosial merupakan hubungan antara anggota kelompok yang terbentuk melalui interaksi sosial. Perkembangan teknologi, khususnya media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, membuat jaringan sosial semakin luas dan cepat terbentuk. Melalui media sosial, kita menjalin pertemanan baru, komunikasi, dan membentuk batas ruang dan konformitas adalah semua itu terhadap nilai dan norma kelompok sosial. Aman atau dengan perilaku yang diharapkan kelompok. 1. Kohesivitas. Ketertarikan individu terhadap kelompok makin besar kohesivitas, makin tinggi konformitas. 2. Jenis norma yang berlaku. Norma deskriptif, tindakan umum, dan norma injungtif, perilaku yang diterima atau tidak diterima. 3. Ukuran kelompok. Jumlah anggota kelompok yang memengaruhi tinggi terendahnya konformitas. 4. Identitas sosial. Definisi diri seseorang individu mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dengan kelompok untuk berkonformitas. Sudah. Ayo. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya. Itu dikasihkan itunya. Apa mic-nya? Ya, kamu sana kasihkan. Ya. Oke. Izin bertanya. Di dalam suaranya yang keras. Izin bertanya, di dalam kelompok ada leader atau pemimpin. Sebutkan tugas pemimpin dalam kelompok. Tugas pemimpin. Mas. Laporani. Wait. Tugas pemimpin. Sini jawab Ya. pertanyaan dari kelompok. Kelompok 7 ya. Kelompok 7 ya. Kelompok 7. Absen 35 ya, oke. Ya. Pertanyaan dari kelompok 7. Ya. Pemimpin seorang yang akan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi mencapai tujuan. Ya Allah.
Sekian dari kami berdua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Oke, bagus. Ya. Selanjutnya dari kelompok berapa? Kelompok 7. Ayo kelompok 7. Kelompok 7 silakan kelompok 7. Ayo kelompok 7. Kelompok 7 silakan maju, ayo. Syababul, Yahya, Nanang, sama Adi Surya, ayo maju. Ya, oke. Hati-hati. Kelompok 7, ayo. Faktor pendorong. Ayo. Artinya kami di sini ingin mempresentasikan faktor penghambatan di kelompok. Saya juga Ya. Ya. Perkenalkan, nama saya Adi Surya, absen 1. Ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anang Rizky Maulana, nomor absen 27. Ya, oke. Faktor pendorong dari dalam kelompok. Perbedaan Suaranya keras, kepentingan Yahya. menyebabkan anggota kelompok tidak Ya. lagi memiliki tujuan yang akan lain dicapai perhatikan. bersama. Akibatnya anggota kelompok memisahkan diri dari kelompok tersebut. 2. Pergantian anggota dapat menyebabkan dinamika kelompok sosial. Sebagai contoh, Yang motor seorang siapanya? pemimpin mengundurkan diri dari kelompok sehingga Ini handphonenya menimbulkan mana? keguncangan Iya, keguncangan dipoto. terjadi karena anggota kehilangan sosok pemimpin yang dianggap mampu menjaga dan mengatur kelangsungan kelompok. Faktor pendorong dan penghambat Dari dinamika berbagai kelompok sudut, sosial. ya. Oke. Faktor pendorong dari dalam kelompok. Konflik dapat muncul akibat perbedaan pendirian atau ketidakcocokan antara anggota kelompok. Terjadinya konflik menyebabkan keretakan dan tergabungnya pola hubungan kelompok. Faktor pendorong dari luar kelompok. Perubahan situasi politik berkaitan dengan pergantian pemimpin dan perubahan kebijakan dalam suatu negara. Kondisi tersebut akan berpengaruh terhadap perkembangan kelompok sosial dalam masyarakat. Ya. Dibaca ini, Kak. Terus. Perubahan situasi ekonomi dapat menyebabkan perkembangan kelompok sosial. Sebagai contoh, kekerabatan dalam kelompok primer, perubahan akibat hubungan sosial dipengaruhi oleh faktor kepentingan. Perubahan nilai dan norma dalam masyarakat dapat menyebabkan perubahan situasi sosial. Perubahan tersebut seperti pemekaran wilayah, masuknya industrialisasi daerah, pedesaan, dan modernisasi. Jurnal. Isolasi merupakan kondisi luar kelompok. Isolasi dilakukan karena berbagai faktor, misalnya keinginan tetapi mempertahankan gaya karena takut menjadi guncangan pada budaya tersebut. Ya. Keinginan yang tertanam Keinginan yang tertanam kuat. Ya. Tujuan mempertahankan kedudukan atau kondisi kelompok sehingga menolak segala informasi dan memasukkan dari luar. Tradisi, terdapat beberapa tradisi yang tetap dipegang oleh anggota masyarakat dan tersebut menjadi karena mereka menganggap nilai-nilai dalam tradisi masih relevan bagi kehidupan kelompok. Ya. Ayo. Yang siapa yang mau bertanya? Apakah ada yang mau ditanyakan? Ya. Ya, oke. Dari kelompok ya. Ini. Ya. Kamu kasihkan ya.
Dari kelompok 8, silakan. Yuk, suaranya yang keras dideketin mic-nya ya. Difotoin. Yang bertanya. Saya perwakilan dari kelompok 8. Bertanya. Ya, difotoin. Ya. Ya, oke. Sebutkan 2 faktor penghambat dinamika kelompok sosial. Sebutkan 2 faktor. 2 faktor. Oke. Ya, oke. Ada 2 faktor pendorong, maaf. Ada 2 faktor penghambat Pendorong apa penghambat pertanyaan sini? Oh, 2 faktor penghambat. 2 faktor penghambat dinamika kelompok sosial. Yuk. 2 faktor penghambat. Ayo, Nanang suaranya yang keras. Dideketin, Nang. Ya. Ayo. Mulai. Ada ini isinya pendorong loh. Mulai. Ini isinya pendorong bukan penghambat. Oh, yang penghambat. Yang penghambat. Oh, yang penghambat kan. Tukar. Ayo. Oke. Ayo. Faktor penghambat dinamika kelompok sosial. Ada 3, yaitu isolasi, tradisi, dan keinginan yang tertanam kuat. Aku akan jelaskan satu-satu. Oke. Pertama, ada isolasi. Isolasi merupakan kondisi menolak pengaruh dari luar kelompok. Isolasi dilakukan karena berbagai faktor. Misalnya, keinginan tetap mempertahankan budaya karena takut menjadi guncangan pada budaya tersebut. Kedua, tradisi. Terdapat beberapa tradisi yang tetap dipegang oleh anggota masyarakat dan menghambat dinamika kelompok. Kondisi tersebut terjadi karena mereka menganggap nilai-nilai dalam tradisi masih relevan bagi kehidupan kelompok. Oke. Sudah. Ketiga, keinginan yang tertanam kuat. Keinginan yang tertanam bertujuan mempertahankan kedudukan atau kondisi kelompok sehingga mengolah segala informasi dan memasuki luar. Ya, oke. Berarti dia bisa terima. Sudah bisa terima. Oke. Cukup dari kelompok 7. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya bagus ya. Ya, ayo kelompok 8. Ayo kelompok 8 silakan. Singkat, padat, dan jelas ya. Masih nyala nggak? Oke, ayo kelompok 8. Lukman, Dias, Rafif, sama siapa ya? Oh iya. Bagus ya. Oke. Yuk, suaranya keras dan deketin ya. Ya, oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju sedikit aja, biar nggak kena. Ya. Selamat siang semuanya, kami dari kelompok 8. Izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang ragam kelompok sosial. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Lukman Hakim, absen 21. Lukman. Saya Muhammad Bagus Bagi, absen 26. Saya Rafif Arianta Utama, absen 32. Saya Muhammad Dias Wirnandi, absen 24. Ya, oke. Kelompok Langsung siapa yang kelompok awal? primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer adalah kelompok dengan jumlah anggota yang relatif kecil, juga informasi dideketin. yang intens. Contohnya adalah keluarga. Kelompok sekunder adalah yang cenderung spesialisasi dengan anggota yang relatif lebih besar. Kelompok sekunder juga dibentuk atas dasar minat dan kesamaan tertentu. Maka kelompok sekunder bersifat sementara, tidak seperti kelompok sekunder.
Contoh kelompok sekunder antara lain para pedagang di pasar, perhimpunan, serikat pekerja, koperasi, dan partai politik. Oke, berikutnya. Kelompok dalam dan kelompok luar. Kelompok dalam atau in-group, kelompok yang anggotanya mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari kelompok. Sikap kelompok yang tadi dalam ditandai dengan munculnya Reza mana? antar kelompok. Di foto dulu Reza mana Reza? Kelompok luar atau grup. Kelompok memiliki keanggotaan dan identitas yang berbeda. Kelompok ini dapat mendorong terjadinya konflik dan pecahan. Hal ini dapat terjadi karena harga diri yang dimiliki tiap kelompok. Oke, lanjut. Ya. Dia. Kelompok referensi dan kelompok membership. Kelompok referensi merupakan kelompok yang menjadi model atau penuntun bagi keputusan dan tindakan seseorang. Terdapat 3 kelompok referensi. Yang pertama kelompok referensi normatif, yang kedua kelompok referensi perbandingan, yang ketiga kelompok referensi audiens. Terus kelompok membership. Kelompok membership adalah kelompok yang di dalamnya terdapat individu secara fisik menjadi anggota kelompok tersebut. Nah, selanjutnya ada kelompok paguyuban, Gemeinschaft, dan kelompok patembayan, Gesellschaft. Gemeinschaft atau kelompok paguyuban merupakan kehidupan bersama anggota masyarakat yang terjalin dengan hubungan batin, murni, alami, dan kekal. Contohnya saja seperti tradisi rewang yang dilakukan oleh masyarakat desa yang biasanya bertujuan untuk membantu meringankan beban tetangga yang menyelenggarakan hajatan maupun acara besar. Sedangkan Gesellschaft atau kelompok patembayan menunjukkan bentuk kehidupan secara langsung, secara singkat. Hubungan anggota kelompok sosial Gesellschaft bersikap public life. Artinya hubungan yang terjalin terbuka untuk semua orang. Dan selanjutnya ada kelompok okupasional dan kelompok volunteer. Kelompok okupasional merupakan kelompok-kelompok profesi dalam masyarakat. Persamaan profesi menjadi ciri-ciri khusus terbentuknya kelompok okupasional. Mereka memiliki pedoman berupa etika profesi atau kode etik profesi. Sebagai contoh dari kelompok okupasional itu sendiri adalah organisasi Ikatan Pekerja. Kelompok yang memiliki kepentingan sama tidak mendapatkan perhatian dari masyarakat. Adalah kelompok peduli lingkungan. Anggota yang bergabung dalam kelompok tersebut memiliki kepedulian untuk menjaga dan tentang isu-isu lingkungan. Ayo, siapa yang mau bertanya? Silakan. Ya, oke. Genius. Ayo, suaranya yang keras. Iya. Jelaskan bagaimana sikap in-group terhadap output dapat memengaruhi integrasi atau disintegrasi sosial dalam masyarakat multikultural. Tadi ulangi suaranya ya yang keras. Jelaskan bagaimana sikap in-group terhadap out-group dapat memengaruhi integrasi atau disintegrasi sosial dalam masyarakat Integrasi atau multikultural. disintegrasi sosial dalam kehidupan masyarakat. Tentang kelompok itu in-group dan out-group. Siapa yang mau? Oh, itunya diambil lagi. Ya, Genius, kasih ini Genius. Ya, oke. Ya, ayo dijelaskan. Silakan. Keempat, kita banyak yang bersifat memiliki Bisa diterima Genius? Apakah tadi in group dan out group terhadap pengaruh apa tadi? Pengaruh integrasi dan disintegrasi ya? Ya. Sudah. Ya.
Bisa terima Jenius? Oke. Ini ditutup. Baiklah, sekian saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke. Ya, oke, terima kasih kelompok 8. Kita akan masuk ke kelompok terakhir, yaitu kelompok 9. Silakan kelompok 9 ya. Nanti siap-siap dari kelompok 1 ya yang bertanya ya. Yuk. Kelompok 9. Reza jangan lupa dokumentasi. Yuk. Yuk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Saman Alfarisi, absen 22. Perkenalkan nama saya Jenius Kepas, absen 17. Perkenalkan, nama saya Permana Sadawanda, absen 30. Perkenalkan, nama saya Ferianto, nomor absen 16. Kami akan mempresentasikan tentang perilaku kolektif. Yang pertama, kerumunan. Kerumunan adalah interaksi yang terjalin spontan dan sementara. Kerumunan ditandai dengan berkumpulnya orang-orang tetapi hanya sebatas fisik tanpa pengorganisasian secara jelas. Ukuran utama kerumunan adalah kehadiran orang-orang hanya sebatas fisik dan tidak ada batasan minimal atau maksimal. Perilaku kolektif dapat dimaknai sebagai cara bertindak sekumpulan individu yang secara relatif bersifat spontan dan tidak struktur. Perilaku kolektif berkembang dalam suatu populasi sebagai akibat saling stimulasi antar individu. Bentuk-bentuk perilaku kolektif sebagai berikut. Perilaku kolektif publik. Publik merupakan individu yang tidak secara fisik berkumpul. Interaksi yang terjalin terpusat melalui alat komunikasi. Interaksi dalam kelompok publik menggunakan alat-alat media massa seperti surat kabar, radio, media sosial, atau televisi. Melalui media massa akan muncul pendapat setuju atau tidak setuju mengenai peristiwa. Perilaku kolektif massa. Selain kerumunan dan publik, massa termasuk kategori perilaku kolektif. Massa berbeda dengan kerumunan dan publik. Massa merupakan kumpulan orang yang mempunyai kehendak atau pandangan sama, tetapi tidak berkerumun di suatu tempat dan mengikuti kejadian atau peristiwa penting. Massa identik dengan individu-individu yang melakukan perilaku sama di tempat berbeda. Sekian dari kelompok kami, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, saya dari kelompok 1. Saya Kayla Mutiara, izin bertanya, kenapa perilaku kolektif kerumunan itu cenderung tidak terorganisir? Sekian. Kerumunan Saya. tidak terorganisir. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Kayla. Kenapa kenapa kerumunan tidak terorganisir? Karena di dalam kerumunan individu-individu itu tidak saling mengenal. Jadi tidak mungkin ada pengorganisasian di sana. Apakah bisa terima? Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh tangannya ya. Untuk kelompok terakhir yaitu kelompok 9. Ya, didokumentasikan ya. Jadi tadi coba perhatikan, saya tidak megang handphone terus, perhatikan. Nah, sudah
mempresentasikan tadi ada 9 konsep sosiologi dalam materi kelompok sosial. Nah, saya akan bahas sedikit ya, perhatikan ya, dilihat dari presentasinya, perhatikan. Yuk kita akan lihat. Oke ya, dari materi kelompok sosial tadi sudah dibacakan tujuan pembelajaran ya. Lalu nah, kelompok sosial ini memiliki ciri dan fungsi, lalu latar belakang dan perkembangan, perbedaan kelompok sosial dan pengelompokan sosial, dinamika kelompok sosial, ragam kelompok sosial dan perilaku kolektif. Coba siapa ya? Coba Syababul, ayo baca coba ayo. Definisi dan ciri-ciri. Ayo baca. Definisi dan ciri-ciri. Definisi sekumpulan individu yang berinteraksi sadar keanggotaan dan memiliki tujuan bersama. Ciri-ciri kesadaran, kesatuan, interaksi sosial, teratur, tujuan bersama, struktur dan peran, norma kelompok, hubungan berkelanjutan. Fungsi kelompok sosial: pertama, pemenuhan kebutuhan; kedua, pembentukan identitas; ketiga, kontrol sosial; keempat, sosialisasi nilai; yang kelima, pencapaian tujuan bersama. Fungsi kelompok sosial bagi individu: A. Sarana menjalin hubungan sosial. B. Sarana pendidikan. C. Sarana pemecahan masalah problem solving. Fungsi kelompok sosial bagi masyarakat: A. Pembentukan nilai dan norma dalam masyarakat. B. Pembentukan struktur sosial dalam masyarakat. C. Pengawas sosial. Latar belakang terbentuknya kelompok sosial. Yang pertama ada naluri sosial, yang kedua kesamaan kepentingan, yang ketiga kesamaan nasib, yang keempat geografis, yang kelima biologis, dan yang keenam lingkungan sosial. Perkembangan kelompok sosial: 1. Forming, 2. Storming, 3. Norming, 4. Performing, 5. Adjourning. Dinamika kelompok sosial: 1. Aspek, struktur, fungsi, interaksi, perubahan, hubungan eksternal. 2. Unsur, tujuan, norma, peran, kepemimpinan, solidaritas. 3. Pendorong, tujuan sama, komunikasi, baik solidaritas tinggi. 4. Penghambat, konflik, perbedaan tujuan, komunikasi buruk. Ragam kelompok sosial: 1. Primer dan sekunder. 2. In-group dan out-group. 3. Formal dan informal. 4. Berdasarkan kepentingan, yaitu ekonomi, politik, sosial, agama, dan budaya.
Perilaku kolektif. 1. Kerumunan. 2. Massa. 3. Publik. Gerakan sosial gambar. Demonstrasi damai. Festival. Diskusi publik. Tasin. Teknologi mempengaruhi dinamika sosial. Siapa yang mau coba? Ada yang mau coba? Bagaimana teknologi memengaruhi dinamika kelompok sosial? Ya, siapa mau coba jawab? Mau Pak Aristo? Siapa yang mau coba jawab? Oke, Lukman. Ya, bagus. Ya. Keras suaranya. Ya. Bagaimana teknologi memengaruhi dinamika kelompok sosial? Yang pertama ada mempercepat dalam segi komunikasi, percepat komunikasi. Yang kedua memperluas jaringan sosial. Yang ketiga meningkatkan efisiensi kerja antar kelompok. Dan yang keempat mempengaruhi struktur kekuasaan dalam kelompok. Dan yang kelima memunculkan tantangan baru. Oke, untuk pembelajaran materi kelompok sosial di pertemuan kedua ini sudah berlangsung dengan sangat baik. Terakhir kita akan tutup dengan apa ya? Oh itu, jadi pembelajaran materi kelompok sosial coba disimpulkan ya. Disimpulkan, siapa bisa menyimpulkan? Sebenarnya kita mempelajari materi kelompok sosial. Tadi ada 9 konsep ya. Lalu kamu bisa menyimpulkan mengenai materi tersebut bagi kehidupan kamu tuh bagaimana? Coba satu anak perempuan, satu anak laki-laki. Ayo. Siapa ya? Setelah mempelajari materi kelompok sosial dan mendengarkan presentasi dari 9 kelompok berkaitan dengan peta konsep dari materi kelompok sosial, kamu mendapatkan masukan apa ya dalam kehidupan nyata sehari-hari dalam kehidupan kamu? Coba ayo, siapa nih? Siapa ya? Coba siapa yang mau coba? 1 cowok, 1 cewek. Ayo. Dari pembelajaran kita, dari materi kelompok sosial. Kaila, bisa? Oh iya, siapa ya? Yang cowok siapa ya? Yang cowok? Yang cowok? Nafif, bisa Nafif? Ayo, enggak dalam kehidupan kamu sehari-hari yang gampang aja nggak apa-apa. Apa ya kamu setelah belajar tentang teori-teori atau materi kelompok sosial, kamu mendapatkan apa ya? Kamu mendapatkan apa dari? Ayo, Nafif. Nanang. Itu loh, kan kita tadi sudah belajar materi kelompok sosial, ya kan? Kira-kira kamu mendapatkan apa ya? Pemahaman apa dari materi-materi tersebut? Itu yang nomor 1, 2 gitu kan. Oke. Mengapa manusia membentuk kelompok sosial? Karena manusia itu termasuk makhluk sosial. Jadi kita tidak bisa hidup sendiri gitu. Kita selalu membutuhkan bantuan orang lain. Dan nomor 2 itu teknologi memengaruhi. Nah, sekarang teknologi itu kan makin canggih. Yang dekat yang jauh bisa makin dekat. Tapi kebanyakan ya yang dekat bisa makin jauh, yang dekat makin jauh gitu. Gitu, ya. Good. Thanks. Ya, satu lagi. Ya. Satu lagi yang cewek. Cewek satu lagi. Siapa ini?
Siapa ya? Cewek ini satu lagi. Ayo. Kamu aja, kamu gimana ya? Gak apa-apa, sebisanya aja. Kamu mendapatkan materi apa buat buat materi kelompok sosial ini buat kehidupan kamu sehari-hari, kamu bagaimana gitu loh. Ayo, siapa nih? Yang cewek kurang satu nih. Alia. Bisa? Siapa? Kamu sih? Gak deh. Kak. Gila. Dari yang saya dapatkan dari materi yang tadi kita bahas, menurut saya manusia ini memang pada dasarnya adalah makhluk sosial ya. Jadi kayak mau gimana pun juga dengan mereka masuk ke kelompok sosial itu akan apa ya? Mungkin mereka supaya bisa memenuhi kebutuhan mereka tuh mereka masuk ke kelompok sosial tersebut gitu. Nah, itu jadi dengan mereka masuk ke kelompok sosial itu menggambarkan bahwa manusia itu memang makhluk sosial. Oke. Ya, sebelum berakhir berarti kita akan berdoa ya. Kita mau pulang. Reza, ayo siapkan Reza. Ya, jadi handphonenya ya, oke, ya. Teman-teman, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa agar diberi keselamatan. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Oke, Bu. Terima kasih. Ini, Bu.